Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang Israel 1. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Emi Hidayatullah, dan ada Maya Faradila, dan ada Latifah Diani. Slide pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung aja ke materinya. Pendahuluan harapan bahwa pada suatu saat dapat kembali ke tanah yang dijanjikan. Tidak pernah hutang di antara orang Yahudi. Aliran Zionisme telah dipupuk di berbagai pusat diaspora atau penyebaran di sepanjang sejarah, dan pada abad ke-19 jumlah orang Yahudi datang ke Palestina untuk bermukim di Yerusalem. Kita bisa lihat letak Yerusalem pada nomor 1 paling bawah, dan ada Safed nomor 2 paling atas, dan Tiberias nomor 3. Sebagian dari mereka disebut Yahudi Halukah atau Amal. Dengan dukungan dana dari luar negeri, kerinduan untuk kembali ke Zion amat kuat di antara orang Yahudi, Rusia, dan Eropa Timur yang sangat menderita akibat berbagai penganiayaan, intensifikasi, dan antisemitisme di Rusia dalam 2 dekade terakhir. Abad ke-19 menyebabkan berdirinya organisasi HVV Zion di Odessa dan koloni Zionis pertama di Palestina pada 1882, yaitu Rishon LeZion di Yudea, Zikron Jakob di Samaria, dan di Rosh Pina di Galilea. Pada tahun 1880-an, berbagai pemukiman lainnya menyusul. Selanjutnya, gerakan Zionis. Pada tahun 1896, Dr. Theodor Herzl, penduduk asli Budapest dan koresponden Paris untuk Neue Presse di Wina, memberikan pembalikan politik bagi Zionisme. Pada usia 36 tahun, ia menulis dalam bukunya Judenstaat atau Negara Yahudi, karakter bangsa kami dalam sejarah sangat terkenal, dan meskipun ada penurunan itu terlalu halus untuk menginginkannya. Pengungkapannya atau nasionalitas Yahudi yang sangat jelas, tidak mau dan juga baik, Bolts dihancurkan. Masalah Yahudi merupakan masalah nasional yang hanya dapat dipecahkan dengan membuatnya menjadi masalah politik dunia yang harus diperbincangkan dan diselesaikan oleh bangsa-bangsa dunia yang beradab dalam permusyawaratan. Pada tahun 1897, Herzl menerbitkan majalah mingguan Die Welt sebagai sarana resti bagi polemik Zionisme pada tahun yang sama atas inisiatifnya sendiri. Selanjutnya, Kongres Zionis. Pertama diselenggarakan di Basel, Swiss. Kongres itu menghasilkan suatu revolusi yang menyebut tempat bermukim di Palestina bagi kaum Yahudi dan menciptakan organisasi Zionis dunia. Herzl terpilih menjadi ketuanya. Sejak saat itu ia berusaha memperoleh izin dari pemerintah utamanya untuk mendirikan maskapai Yahudi bagi persiapan pemukiman di Palestina. Karena waktu itu merupakan periode persahabatan Turki dan Jerman, ia memohon kepada Kaisar Wilhelm II agar memberi bantuan dalam masalah ini dan mengusulkan agar maskapai itu dibentuk di bawah. Selanjutnya, perlindungan Jerman pada tahun 1903. Penganiayaan besar-besaran terhadap orang Yahudi terjadi di Kishinev, letaknya pada nomor 1, dan Gomel, letaknya pada nomor 2 di Rusia. Ini membuat masalah Yahudi menjadi lebih parah daripada sebelumnya. Herzl berunding dengan pemerintah Inggris dan memperoleh tawaran Uganda sebagai wilayah permukiman mereka. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak dalam Kongres ke-7 Organisasi Zionis Dunia pada tahun 1904 yang tidak menginginkan alternatif lain kecuali Palestina. Pada tahun 1904, Herzl meninggal, tetapi Zionisme terus menarik pengikut yang lebih banyak lagi. Ia segera berubah menjadi gerakan yang kuat dengan dibiayai oleh dana nasionalis Yahudi atau Keren Kayemetz yang diorganisasi untuk memperoleh tanah di Palestina dan oleh dana Yayasan Palestina atau Keren Hayesod. Selanjutnya, mandat Inggris dan agen Yahudi.
pada pembukaan konferensi perdamaian di Paris, delegasi Zionis yang kuat hadir, baik dari Inggris maupun dari Amerika Serikat. Mereka berhasil menarik perhatian delegasi lainnya. Pada 25 April 1920, Dewan Tertinggi Sekutu memberikan mandat atas Palestina kepada Inggris, dan pada 22 Juli 1922, Inggris secara formal dinyatakan sebagai penguasa mandat yang disahkan oleh LBB, agen Yahudi, untuk melakukan kerjasama dengan penguasa mandat guna membangun permukiman bangsa Yahudi di Palestina. Ditambahkan bahwa organisasi Zionis hendaknya diakui sebagai agen semacam itu. Yang pertama ada pasal 6, memberi tugas kepada penguasa mandat agar memberi kemudahan bagi imigrasi orang Yahudi dan menyediakan tanah bagi permukiman yang dalam tanda kutip, sementara memastikan hak dan posisi sektor penduduk yang lain agar tidak berprasangka. Selanjutnya ada pasal 18, menyangkut larangan diskriminalisasi di antara anggota LBB. Sedangkan pada pasal 25 memungkinkan pengecualian Transjordania sebagai mandat dari ketentuan deklarasi Balfour. Masyarakat Yahudi terlepas dari agen Yahudi yang mewakili Yahudi dunia. Orang Yahudi di Palestina mempunyai organisasi masyarakat sendiri yang berperan aktif dalam suatu majelis hasil pemerintah dan dewan umum. Mereka memiliki hak berpemerintahan sendiri. Masyarakat Yahudi ini memiliki sejumlah partai politik. Salah satunya adalah 1. Partai memiliki organisasi Zionis. 2. Kelompok revisionis yang tidak berhubungan dengan Zionis di atas. Dan 3. Kelompok non-Zionis. Masyarakat Arab menyajikan gambaran yang berlainan. Di balik politik, orang Arab sangat jauh dibandingkan dengan efisiensi organisasi Yahudi. Tidak ada organisasi masyarakat Arab yang sepadan dengan agen Yahudi atau mirip dengan organisasi komunitas Yahudi. Fat Elmi, akan tetapi bangsa Arab memiliki Dewan Islam tertinggi yang disetujui oleh pemerintahan. Komisi Tinggi Arab 1936 sebagai hasil penyatuan 5 dari 6 partai politik Arab. Karakteristik politik bangsa Arab amat bervariasi, namun ada 2 kelompok politik besar, yaitu yang dipimpin oleh Mufti yang mendominasi Komisi Tinggi dan yang dipimpin oleh Redhib Bai Nashashibi yang menentang pengaruh Mufti dan condong kepada kebijakan Inggris. Patut dicatat di sini bahwa kelompok Arab Islam sikap Inggris di antara dan di atas kedua golongan masyarakat itulah berdiri pemerintahan mandat Inggris. Palestina berada di bawah kekuasaan hukum Biro Kolonial Inggris. Akibatnya, sumber daya manusia di Palestina Inggris kurang baik, tidak seperti di Sunda, Mesir, atau India. Para pejabat kolonial Inggris yang telah lama mengenal berbagai macam ras di timur yang terakhir ini, kebanyakan Yahudi dari Eropa Timur, merupakan unsur yang akrab dengan Inggris. Bahkan kaum intelektual Yahudi yang datang dari Eropa tengah tahun 1930-an memperoleh didikan yang lebih tinggi sehingga tentu saja memiliki integritas yang lebih baik dibandingkan dengan rekannya yang berkuasa dalam pemerintahan kolonial ini. Terlepas dari kesulitan psikologis ini, sikap politik Inggris mencegah persahabatan yang nyata dengan Zionisme. Setelah memorandum
Armistice 1922, Inggris memandang Deklarasi Balfour sebagai tonggak politik yang harus menunjukkan kebijakan yang selaras dengan Zionis untuk menghadapi Arab. Para negarawan Inggris sadar bahwa dinamit imigrasi Zionis secara politik akan meledak di kalangan Arab. Politik ini tercermin dalam pemerintahan mandat khususnya di kalangan bawah, yang banyak menampakkan sikap pro-Arab. Konvensi London dan Naskah Putih. Konvensi ini memperkenalkan unsur baru ke dalam politik Palestina. Di dalam negeri, Inggris telah mencoba menyelesaikan konvensi melalui konsultasi dengan para pemerintahan Arab Palestina. Namun sekarang masalah itu telah meluas ke seluruh dunia Arab, sehingga Inggris memutuskan untuk mengundang para wakil dari Irak, Arab Saudi, Mesir, Yaman, dan Transjordania. Kesulitan timbul tentang siapa utusan yang berhak mewakili Palestina akibat pecahnya pemberontakan Arab 1937. Pemerintahan Palestina menangkap dan membuang 5 pemimpin korupsi tinggi Arab ke Seychelles. 1. Konvensi langsung di London pada Februari dan Maret 1939. Kedua, pada 17 Mei 1939, pemerintahan Inggris mengumumkan Naskah Putih yang berisi prinsip-prinsip baru tentang Palestina. Gencatan senjata pada masa perang. Pada saat pecahnya Perang Dunia II, September 1939, kedua pihak yang bertentangan belum dapat dirujukkan, dan Inggris lebih bertekad untuk menjalankan kebijakan baru di Palestina dan mencegah pecahnya pemberontakan Arab di Timur Tengah. Hal ini dikaitkan dengan tuntunan yang berulang-ulang agar kesatuan militer Yahudi merdeka diciptakan sebagaimana dari tentara sekutu. Inggris menanggapi tuntunan ini dengan mengizinkan pendaftaran sukarelawan dalam tentara cadangan di Timur Tengah, menciptakan Korps Pionir Palestina, dan membentuk Kompi Palestina yang terdiri atas 6 batalion. Namun Inggris membuka kesempatan itu tidak hanya untuk Yahudi. Pada 11 Mei 1942, organisasi Zionis Amerika bersidang di New York dan menghasilkan program Biltmore yang diajukan oleh David Ben-Gurion, ketua Komisi Eksekutif Agen Yahudi. Program ini melangkah lebih jauh dibandingkan dengan deklarasi Balfour hingga mendatangkan protes dari kalangan Yahudi modern. Banyak badan legislatif negara sebagai yang mengesahkan resolusi pro-Zionis yang pada bulan Februari 1944 suatu resolusi dikemukakan di kedua balik Kongres Asia Serikat. Resolusi itu meminta dibukakannya Palestina bagi imigrasi Yahudi yang terbatas dan pembangunan kembali Palestina sebagai suatu persemakmuran Yahudi yang besar dan demokratis. Komisi Penyelidik Inggris Amerika.
Komisi Gabungan Inggris-Amerika mengadakan dengar pendapat di London dan Washington, mengunjungi kamp-kamp orang terlantar di Jerman Barat dan Austria, dan melakukan perjalanan ke Palestina. Pada 20 April 1946, komisi mengajukan laporan dengan 3 rekomendasi utama. Yang pertama, pemerintah Palestina yang sekarang tetap dilanjutkan di bawah mandat sambil menunggu pelaksanaan perjanjian perwakilan di bawah PBB. Yang kedua, 100.000 sertifikat harus segera disahkan bagi izin masuk orang Yahudi yang telah menjadi korban penganiayaan Nazi dan fasis ke Palestina. Yang terakhir, pembatasan transferan tanah dicabut. Dengan 3 rekomendasi ini, pihak Zionis merasa kecewa. Palestina di hadapan PBB. Menghadapi tekanan Amerika Serikat berselisih dengan Zionis dan Arab dan meningkatkan kerusuhan di wilayah mandatnya, Inggris membawa masalah ke Palestina di hadapan PBB. Inggris memohon seksi khusus Majelis Umum untuk menangani masalah ini. Laporan komisi menyarankan pembentukan segera Palestina yang bersatu dengan ekonomi dan merdeka akan melewati masa transisi di bawah pengawasan PBB. Di sini aklamasi. Pembagian Palestina. Negara Arab meliputi bagian tengah dan timur Palestina dari lembah Esdraelon ke Beersheba, Galilea Barat, dan sepanjang pantai Mediterania dari Gaza Selatan, serta sepanjang perbatasan Mesir sampai Laut Merah. Jaffa dimasukkan ke dalam negara Yahudi, dan mencangkup pula Galilea Timur sampai lembah Esdraelon. Daerah pantai dari Haifa hingga ke selatan Jaffa, dan sebagian besar Negev. Yerusalem dan Bethlehem tidak termasuk ke dalam wilayah kedua negara, dan berada di bawah pemerintah yang bertanggung jawab pada Dewan Perwalian. Perang Arab Yahudi. Januari 1948, detasemen bersenjata Arab mulai memasuki Palestina dan menyerang perkampungan Yahudi. Hingga 1 Februari, bentrokan ini telah menelan korban lebih dari 2.500 orang, dan tiap hari korban lainnya berjatuhan. Inggris menyatakan pada 1 Januari bahwa karena Arab dan Yahudi tidak menyetujui penyelesaian, ia tidak akan membantu PBB dalam melaksanakan rencana pembagian Palestina. Akan mengakhiri mandatnya pada 15 Mei 1948 dan akan menentang masuknya Komisi Palestina PBB ke negara ini. Pada 14 Mei 1948, Inggris secara resmi mengakhiri mandatnya atas Palestina, kemudian menarik pasukan terakhir dari negara ini. Pada hari yang sama, Dewan Nasional dari Tel Aviv memproklamasikan negara Yahudi Israel. Beberapa jam kemudian, Presiden Truman mengakui secara de facto negara baru ini atas nama Amerika Serikat. Reaksi internasional. Pada 20 Mei 1948, Dewan Keamanan untuk Konvolk Bernadotte, ketua Palang Merah Swedia, menjadi
mediator bagi Palestina. Pekerjaan Bernadot dan tindakan Dewan yang menyangkut konflik itu merupakan babak yang ruwet dalam sejarah PBB. Di bawah pengawasan PBB, Arab dan Yahudi menyepakati 2 gencatan senjata, 2 saat untuk menarik napas. Pada saat 16 September, Bernadot menyarankan perubahan batas pembagian kepada Majelis Umum, yakni menyerahkan Negev kepada negara Arab. Hari berikutnya ia ditembak mati oleh teroris Yahudi di Yerusalem. Pada dasarnya persetujuan gencatan senjata ini mempertahankan kedudukan teritorial yang dihasilkan melalui perang. Dan secara de facto juga perang ini telah memperluas teritorial dari Israel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.